Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Qala aidan, man salaka yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila tariqil jannah. Al-hadis. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Yang saya hormati para asatidz wal asatidah wal haji wal hajjah dan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat yang disertai dengan nikmat panjang umur. Kita jadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah keharibaan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga shalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajarannya ataupun sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita membahas yaitu tentang kehusuan di dalam sholat, sekarang kita akan menjelaskan yaitu tentang yaitu disunahkannya berdoa dengan membaca hamdalah. Furu'un, ini adalah beberapa cabang masalah. Yusannu ibtitahud du'a bilhamdulillah. Disunatkan mulai berdoa dengan membaca hamdalah. Makanya setiap kita berdoa diawali dengan kalimat alhamdulillah, karena itu hukumnya sunnah. Ya, contoh, ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu kan alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin gitu. Atau alhamdulillah tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Ada yang seperti itu. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi di awal membaca doa kita disunahkan selalu membaca hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillah. Kemudian yang keduanya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diawali juga dengan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap berdoa diawali dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, kemudian dibarengi dengan membaca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin gitu. Ya, karena itu hukumnya sunnah, ya. Demikian pula mengakhiri duka, ya, berdoa, ya. Mengakhiri doa biasanya kita diakhiri dengan membaca sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya, Muhammadin abdika wa rasulika,
atau Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu diawali dengan membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal hamdalah dibaca, sholawat dibaca, di akhir doa pun kita harus ya membaca sholawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ya diawali dengan doa itu diawali dengan hamdalah, kemudian dibarengi dengan membaca sholawat, ya kemudian wal khatmu bihima wa bi amin, ya diakhirinya dengan membaca amin, ya dari awal kita sudah baca amin amin gitu ya. Nah sampai akhir pun ya disunahkan di akhir doa pun kita harus tetap membaca kalimat amin. Pak Ustaz, ya ini Pak Ustaz doanya, saya membaca aminnya. Apakah sama? Tetap sama. Ya, karena maknanya amin itu adalah istajib. Ya, itu istajib du'ana atau istajib lakum. Ya, itu semoga engkau memenuhi yang mengabulkan ya doa kami. Ya, sama. Ya, cuman perbedaannya kalau imam membaca doanya, makmum sebagai makmum membaca kalimat amin. Ya, karena hakikatnya sama. Ya, cuman kalau kita sebagai makmum ringkas dengan kalimat amin, amin, amin. Ya, itu sama dengan kita ya Allah. Ya, semoga Engkau memenuhi ya doa kami, yang mengabulkan doa kami seperti itu. Ya, mengijabah doa-doa kami. Itu maknanya amin itu. Makanya pada waktu kita berdoa, ya imam membaca doa, kita yang mengucapkan kalimat amin karena hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang keduanya, makmum yang mendengar doa imamnya disunahkan membaca amin walaupun dia hafal doa. Ya, walaupun kita sebagai makmum bisa berdoa, tapi disunahkan dikarenakan ada imam yang berdoa, kita sebagai makmum walaupun kita bisa doa tetap disunahkan membaca kalimat amin. Ya, jangan sampai seperti ini. Imam lagi berdoa, kita berdoa lagi di belakang, gitu kan? Padahal sebetulnya sama, ya. Imam membaca doa, kita membaca amin walaupun kita bisa berdoa, ya. Karena disunahkannya adalah membaca amin. Ya. Gitu. Kalau mau nanti aja pribadi, ya seperti itu. Jadi intinya ini lagi membahas tentang doa kita berjamaah, gitu. Jangan berdoa semua, kan ntar ada yang ngaminin, gitu kan? Gimana mau dijabah doanya, ya? Makanya di sisi lain ada yang berdoa, di sisi lain ada yang mengucapkan kalimat amin. Itu. Wa ta'minu ma'mumin sami'a doa al-imami wa in hafidho, ya dalika, walaupun si makmum hafal terhadap doanya, tetap hukumnya sunnah membaca kalimat amin. Kemudian yang ketiga, warabtu yadaihi tahirataini hadwa mankibaihi wa masbul wajhi bihima ba'dahu. Yang ketiga adalah warabtu yadaihi, disunatkan. Disunatkan apa Pak Ustaz? Disunatkan ya rafu yadaihi, mengangkat kedua tangan kita, ya seukuran kedua pundak. Ini pundak berarti begini, ya. Kedua pundak. Kemudian serta mengusap muka dengan kedua tangannya sesudah berdoa. Nah, ini ada perbedaan. Kalau di kunut, kita yang membaca kunut pada waktu kunut tidak disunahkan mengusap, tidak, langsung saja ke bawahin tangannya, ya. Jadi tidak harus diusap karena tidak disunahkan, tidak ada perintah dari Nabi. Setelah membaca kunut selesai, ya jangan diusap ke wajah. Berbeda dengan berdoa. Kalau berdoa, ya Nabi mengatakan usaplah kedua tangan itu terhadap wajah, ya, menadahkan kedua tangan, ya keduanya seukuran pundak. Ukuran pundak berarti ini, ya itu jangan begini, ya harus serius kita aminnya supaya cepat dijabah oleh Allah. Ya seukuran pundak berarti tandanya serius kita, ya. Bahkan dijelaskan di dalam kitab
ketika kita berdoa menadahkan kedua tangan seperti ini ke atas, ya, ke atas. Jangan begini, ini berarti di sini, ya di sini. Ini dalam kitab Safinatun aja walaupun kecil, tapi ini luar biasa manfaatnya untuk berdoa kita menadahkan kedua tangan ke atas. Ya, jadi dalamannya tangan itu ke atas. Kemudian apabila ada doa ya untuk tolak bala itu baru di ini, ya. Allahumma fa'alna bala, ya seperti ini, ya itu. Ya ini makanya setelah berdoa disunahkan mengusap muka dengan kedua tangannya, ya sesudah berdoa, ya usapkan, ya itu menurut ulama, ya makanya, ya kemudian di dalam sholat kan ada yang suka Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bagaimana Pak Ustaz? Sunnahnya diusap. Ya, sunnahnya. Karena hukumnya sunnah, bahkan ada yang tidak mengusap, nggak jadi masalah. Karena definisi sunnah bila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan pun tidak menjadi dosa. Itu sunnah. Tidak diusap pun setelah sholat nggak jadi masalah. Karena hukumnya sunnah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menghukuminya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dari awal yang namanya sholat itu adalah doa. Gitu. Karena dalam sholat ada kata istilah sholat, ada kata istilah ada dua. Ya, ada menurut istilah, ada menurut syarat, gitu kan. Ya, kalau menurut syarat, gitu kan. Yaitu adalah aqwalun mutatamatun bitakbir wa mutatamatun bitaslim. Ya, itu. Kalau menurut ya istilah yaitu adalah doa. Karena sholat itu adalah kita memanjatkan ya doa kita ya dengan doa-doa sholat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah setelah kita sholat untuk mengusap wajah. Ya, karena tadi mengikuti karena doa itu ya termasuk karena sholat itu termasuk doa. Ya, makanya suka ada ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian usah ada. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tapi tidak diusap wajahnya ada. Karena itu hukumnya sunnah mengusapnya. Itu termasuk sunnah hayat. Ya. Itu amin termasuk sunnah hayat juga sama ya. Karena di dalam sholat ada rukun terbagi tiga, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun ucapan, rukun bagian hati yaitu niat, ya ada rukun bagian qauli yaitu yang mengucapkan ya seperti membaca Fatihah, ya ada rukun fi'li contohnya seperti ruku, seperti sujud, itu yang dikerjakan oleh kita, perbuatan namanya. Di dalam sunnah ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Di dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya, sunnah abad, ya itu terbagi-bagi. Sunnah hayat apalagi banyak. Ya, sunnah abad apabila kita tinggalkan, ya itu kita disunahkan untuk dengan sujud sahwi apabila kita lupa. Ya, contoh kita lupa nggak tahiyat awal, ya ternyata kita naik lagi ke atas kemudian kita rakaat yang ketiga padahal mah tidak mengucapkan tahiyat awal. Ya, ingat-ingat waduh tidak tahiyat nih. Ya, nanti di akhir ya sebelum salam yang pertama ya disunahkan untuk yaitu yang namanya sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashkur. Ya, dua kali. Karena menutupi yang tadi yang kita tinggalkan itu. Gitu. Nah, ini di dalam yang disunahkan ya tadi membaca hamdalah, membaca sholawat ya, kemudian sesudah sholat pun ya waktu berdoa kita menadahkan kedua tangan ya itu seukuran pundak kita, kemudian disunahkan untuk mengusap wajah kita. Yang keempatnya wastiqbalul qiblati halat dzikri ya, disunahkan menghadap kiblat halat dzikri pada waktu kita dzikir awid du'ai ataupun berdoa. Ya, waktu berdoa
Ya, itu halnya tingkah kita menghadap ke kiblat yang seharusnya. Ya, biasanya kan zikir kita ya Allahu Akbar subhanallah 33 kali menghadap ke kiri, gitu kan? Menghadap ke kiri gitu, atau ke makmum. Ya. Nah, pas begitu kita berdoa, kita menghadap lagi ke kiblat sunahnya. Ya. Gitu. Hanya hukumnya sunnah ya pada waktu zikir, kemudian pada waktu berdoa, in kana munfaridan aw makmuman, ya. Jika ya baik makmum munfarid ataupun berjamaah, adatnya seperti itu. Ya. Mungkin kalau pada zikir kita menghormati ada makmum, tidak boleh dibelakangi, kita menghadap ke makmum atau ke sampingnya. Ya. Tapi pada waktu kita berdoa tetap disunahkan untuk menghadap ke kiblat ketika zikir dan berdoa, baik munfarid ya, sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, gitu ya. Jadi ada dua kaul sebetulnya, ya. Boleh untuk menghadap ke kiri pada waktu kita wiridan, amalan atau zikir, boleh untuk menghadap ke kiblat. Yang afdolnya menghadap ke kiblat, gitu. Cuman di sisi lain kita mempunyai makmum, gitu Pak. Masa si makmum harus kita belakangi terus, gitu kan? Gitu. Padahal sebetulnya bukan merendahkan makmum, bukan. Ada pada waktu kita sholat kemudian dengan wiridan amalan yang disunahkan oleh Rasul, kita tetap menghadap ke kiblat yang seharusnya, gitu. Tetap menghadap ke kiblat. Itu. Amal imamu idza tarakal qiyamah min musallahu allati huwa afdalul lahu wal afdalu ja'lu yamini. Nah ini. Apabila imam tidak berdiri untuk pindah dari tempat sholatnya karena hal itu dipandang utama baginya, ya wal afdalu ja'lu yaminihi, maka yang lebih utama yaitu adalah ja'lu yaminihi, menjadikan sebelah kanannya ke arah makmum. Ya, ini ya, katanya hadap kiblat. Ya, hadap kiblat kita udah beres sholat hadap kiblat, kemudian kita ini, ini. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, menghadap ke makmum tapi lewat sebelah kanan, kita sebelah kanan. Ya, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Ja'lu yaminihi, jadikan sebelah kanannya, ya, gitu. Itu yang paling utama. Jadi berhadapannya ke samping, gitu. Itu menjadikan sebelah kanannya ke arah makmum dan sebelah kirinya ke arah kiblat. Nah ini yang sebelah kiri menghadap ke kiblat, yang kanan menghadap ke makmum. Itu sunnahnya, ya. Itu pada waktu kita kalau memang tidak beranjak, apabila kita beranjak untuk berpindah, ya, gitu. Cuman ilal makmumi wa yasari ilal kiblati, yang kiri madhab kiblat. Qala Syekhuna, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekhuna guru kita Syekh Badar Al-Haitami, walau biddu'a, walaupun sekalipun ketika sedang berdoa. Jadi silakan kalau memang kita beranjak untuk menghadap ke kiblat, silakan. Ya, kalau kita menghadap ke kiblat, silakan untuk menghadap ke makmum, ya. Kalau memang kita masih tetap menghadap ke kiblat pun nggak jadi masalah. Itu, ya, sekalipun ketika sedang berdoa. Apa sebabnya Pak Ustaz? Ya, makanya sering kita pakai untuk selalu menghadap ke sebelah kanan, ya, itu. Cuman kadang-kala ada sesepuh nggak sebelah kanan tetap menghadap kiblat, gitu kan? Karena ada sabda Rasul, kata Nabi, idza shalla ahadukum falyabda ya bitamjidi rabbihi subhanahu wa sana'i alaihi summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima syaa. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kamu berdoa, falyabda bitamjidi, maka mulailah dengan mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan, ya, subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, wasana'i alaihi, dan memuji ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat hamdalah tadi. Kemudian summa yusalli, ya, lalu membaca sholawat kepada Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa ya sekehendaknya. Ya, disitulah kemampuan kita ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Ya, itu. Jadi antara mau menghadap kiblat silakan, mau menghadap ke makmum ya monggo silakan. Ya, karena itu adalah ya perintah dari Rasul ya menghadap kiblat monggo, menghadap ke makmum ya dengan yang kiri menghadap ke kiblat ya monggo silakan. Yang penting tadi ya adab untuk berdoa tetap kita pakai dengan membaca hamdalah, membaca sholawat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya yang disunahkan pada waktu kita selesai, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Silakan ya itu. Kalau memang kita mau berdoa diawali dengan yang tadi yang dibacakan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, gitu kan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Silakan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya, itu memuji kepada Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Ya, Tuhan semesta alam dengan pujian yang melimpah dan indah. Kemudian mubarakan fi ala kulli hal, yang diberkati segala sesuatu, puji yang memadai akan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi arahnya memujinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Banyak ya. Gitu. Hamdalah yang kita baca pada waktu di awal kita membaca doa. Kemudian ada hadis Rasul. Kata Rasul, inna rabbakum hayyun karimun. Hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyuradahuma sifron. Ya. Ada dalam hadis Rasul, kata Rasul, inna rabbakum, sesungguhnya Rabbmu, Rabb kalian, hayyun karimun, yang maha hidup, karimun, yang lagi maha pemurah, yastahi min abdihi, ia merasa malu oleh hambanya, idza rafa'a yadayhi, apabila mengangkat kedua tangannya, ayyuradahuma sifron. Ya. Tuh, diangkat kedua tangannya ya, lalu ia mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan hampa atau tidak dikabulkan, maka ya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu. Ya, apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangan tapi doanya tidak diijabah. Ya, enggak diijabah itu kemungkinan banyak. Ya, dengan alasan bisa jadi kita kebanyakan dosa. Ya, bisa jadi doa kita belum dikabul oleh Allah, mungkin belum mengizinkan Allah. Bisa jadi kan? Tapi Allah merasa kasihan kepada hambanya apabila tidak diijabah doanya. Makanya Kiai Haji Kang Uus ya Keresek ya di Garut ya, Cibatu, dia mengatakan ya doa itu ya ada yang cepat dikabul, ada yang ditunda dulu, bahkan ada sampai yang dikabulnya nanti. Ya, itu makanya apabila kita menemukan sesuatu, ya, gitu, berdoanya mau kapan, gitu kan? Ya, ternyata baru dikabul tuh doa kita sekarang. Makanya, gitu. Menurut beliau doa itu bisa jadi diijabah pada waktu itu juga, atau hari itu juga, bisa jadi diijabah pada bulan waktu itu juga, bisa jadi diijabahnya setahun atau 2 tahun kemudian. Tuh, ya kata Kang Uus tuh, Kiai Keresek. Ya, makanya ya tetap berdoa kepada Allah ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dulu berdoa ya pengen punya rumah, ya Allah ya saya pengen rumah gitu kan. Ternyata 2 tahun 3 tahun kemudian kita ya punya rumah. Mungkin itu salah satu doa kita yang dulu pernah kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Ya ada yang harus sekaligus diijabah, ada yang mungkin 1 bulan baru diijabah, bisa jadi ada yang 1 tahun baru diijabah oleh Allah gitu ya. Gitu. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum punya anak, ya Allah Pak Ustaz, saya belum punya anak ya. Gitu, saya pengen punya anak ya. Itu udah kalau begini punya saudara enggak? Gitu. Kemudian anak saudara ya yang tidak diurus atau tidak mampu urusin. Insya Allah nanti diijabah doanya, minta kepada Allah dengan kita mengurus saudara kita, memancing namanya dia, supaya menjadikan Allah memberikan karunia anak. Ternyata ada yang dijabah Pak ya, dengan karunia Allah itu diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu Pak waktu belum ngurus punya sanak familinya ya, itu belum dikasih oleh Allah. Pas begitu ya ngurusin sanak familinya ada yang tidak mampu, kemudian dia urus ya 1 tahun, kemudian diberikan kehamilan oleh Allah ya, kemudian dia punya putra. Karena apa? Karena tadi dari kebaikan itulah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahasa Sunda dipancing lah nguruskeun sok anu tidak mampu gitu kan, supaya apa? Supaya mendapatkan karunia anak gitu. Kemudian yang berikutnya ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yasmaha bihima wajhahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dikala berdoa, beliau tidak mengembalikannya sehingga mengusapkan mukanya lebih dahulu dengan kedua tangannya. Nah, ini jadi kita mengikuti sunnah Rasul. Apabila kita berdoa suka diusap ke wajahnya, kemudian dikembalikan ke semula. Ini hadisnya ya, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Karena Rasul pun seperti itu ya. Itu dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud ya, kemudian wa Tirmizi ya. Sebagaimana hadis tersebut yang sudah dikemukakan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi ya. Jadi sesudah kita melaksanakan berdoa kepada Allah, kemudian diusapkan kepada wajah kita, kemudian dikembalikan ke semula ya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dalam keadaan genting, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya lebih tinggi daripada meluruskannya ya, gitu. Meluruskannya. Kemudian ditambahkan lagi pundaknya seperti ketika beliau berdoa pada waktu istisqa, salat istisqa, tidak ada air ya, tidak ada hujan ya. Nabi melaksanakan salat istisqa sampai terlihat apa yang dilihat oleh makmum dari ketiaknya ya, sambil berdoa ya. Tandanya serius Pak ya kalau berdoa seperti itu ya, gitu. Beda dengan kita. Kalau kita berdoa ya gimana mau diijabah doa kita gitu kan. Kadang-kala mengangkat kedua tangan aja udah berat banget gitu. Makanya harus serius pada waktu kita berdoa ya, karena disitulah ada saat diijabah ya, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Kalau kita sedang berdoa harus mengangkat kedua tangan. Ya dijelaskan. Hikmah mengangkat tangan adalah yang pertama, bagian atas itu merupakan kiblatnya doa, bagian atas. Ya, ini bagian atas berarti. Ini ada kiblatnya doa, Pak. Ya, itu menandakan ke langit, ya, mengangkat tangan. Kedua, yang merupakan kiblatnya doa. Terus tempat turunnya rezeki, ya, turun rezeki dari Allah, ya, dari mana penjurunya rezeki, kemudian ke kita. Tuh, turunnya rezeki. Tempat turunnya wahyu, ya, tempat turunnya wahyu bagi Nabi. Makanya pada waktu Nabi SAW berdoa, ya, akan datang turun wahyu, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nabi maka langsung diijabah doanya, ya, gitu, langsung diijabah dengan keseriusannya berdoa kepada Allah.
hikmahnya kita menadahkan kedua tangan. Inilah tempat rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari tangan kita. Ya, dari doa kita yang kita panjatkan. Ya, gitu. Ya, ini makanya ulama ya banyak yang memperbanyak doanya itu dengan menadahkan kedua tangan. Ya, tandanya kita itu adalah orang yang membutuhkan ya, gitu, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, gitu. Sebetulnya ya, dalam masalah nikmat Allah itu mau orang yang beriman, yang tidak beriman, tetap Allah ngasih nikmat Allah itu kan. Dikarenakan kita yang butuh, ya, nggak mungkin kita, ya, kan ada kata peribahasa, kalau kita pengen kaya tapi nggak pernah berdoa, sombong namanya, gitu kan? Sombong namanya, gitu. Tapi kalau ikhtiar ya tanpa doa sombong namanya. Tapi kalau berdoa tanpa ikhtiar berarti kita ya kata bahasa Sunda kan seperti itu. Makanya antara doa, ikhtiar, berusaha itu tidak terpisahkan. Ya, berdoa meminta kepada Allah, ikhtiar ya berarti berjalan. Ya, kenapa? Rezeki Allah sudah dipersiapkan dari mana? Ya, itu arahnya. Ya, itu bisa dari A, bisa dari B, bisa dari kanan, bisa dari kiri. Karena Allah, ya kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan rezekinya untuk kita sambut rezeki Allah tersebut. Gitu. Makanya di sini hikmah dari mengangkat tangan adalah bagian atas itu merupakan kiblatnya doa, tempat turunnya rezeki, ya tempat turunnya wahyu, tempat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ud'uuni astajib lakum, gitu kan? Ya, berdoalah kalian ya kepadaku, kata Allah, istajib lakum, maka akan aku penuhi ya doa-doa kalian, maka akan aku ijabah kalian, gitu. Ya, itu hati-hati ya. Kita perlu dunia tapi perlu ikhtiar, perlu juga doanya, gitu. Karena ikhtiar ya tanpa doa ya tidak akan berkah. Ya. Kemudian doa tanpa ikhtiar ya mungkin datang sendiri rezeki tanpa harus dicari. Ya berarti kita harus yang berusaha. Gitu. Kemudian wansirafuhu la yunafi nadbatikri. Berpalingnya imam dari tempat sholat, biasanya ada yang suka pindah. Ya, itu adalah la yunafi nadbat dzikri, tidak menggugurkan sunnah dzikir sesudah sholat. Jadi ada imam yang suka menghadap ke sana, itu tidak menggugurkan dzikir, tetap hukumnya sunnah, tetap dapat kesunahan. Ya, itu doa dzikir berjalan terus, kemudian imam ya ada yang mungkin pindah sedikit, ya geser sedikit, itu tidak menggugurkan sunnah. Ya, sunnah dzikir tetap berjalan, tetap mendapatkan pahala walaupun sesudah sholat. Apa sebabnya? Li'annahu yatibihi fi mahalihi alladhi yansarifu ilaihi. Karena ia dapat mengerjakan dzikir pada tempat yang dipindahi tersebut, tetap dzikir mau berjalan. Cuman yang bedanya, yang tadinya menghadap kiblat ya sekarang menghadap ke kanan, gitu doang. Ya, makanya tidak gugur dzikirnya, tetap berjalan. Ya, tetap mendapatkan pahala gitu. Wala yaqutu bi fi'lir ratibati wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairuhu. Bahkan tidak gugur sunnah dzikir itu dengan mengerjakan sunnah rawatib. Ya, contoh sunnah rawatib itu sunnah qobliyah ba'diyah. Ada yang sudah sholat yang 5 waktu, ya sholat maghrib, kemudian dia langsung sholat rawatib, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru dia dzikir. Ada yang seperti itu. Nah, itu tidak menggugurkan sunnah dzikir, tetap hukumnya masih nyambung. Ya. Cuma kebanyakan biasanya kita habis sholat yang 5 waktu langsung dzikir. Setelah beres dzikir berdoa baru kita melaksanakan sholat ba'diyah, gitu kan? Kebanyakan. Tapi ada seseorang yang pengen sholat sunnah dulu, ya dzikir dikebelakangin. Udah beres, ya sholat 5 waktu, yang sholat wajib, kemudian sholat sunnah Allah.
Ya, udah beres sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kemudian dia baru zikir. Nah, itu tetap nyambung hukumnya. Ya, walaupun terhalang dengan sholat sunnah rawatib. Itu. Apa sebabnya? Wa innamal fa'idu bihi kamalu la ghairuhu. Sesungguhnya yang gugur karena mengerjakan sholat sunnah rawatib itu hanyalah keutamaan zikirnya saja. Keutamaannya saja. Ya, keutamaannya harus bagaimana? Keutamaannya sesudah sholat kemudian kita zikir. Setelah zikir barulah kita sholat rawatib. Itu keutamaannya. Cuman tadi ya itu bisa hilang atau gugur karena mengerjakan sholat sunnah rawatib itu hanyalah keutamaan zikirnya saja. Jadi zikirnya belakangan, diutamakan sholat sunnah gitu. Tetap nyambung masalah sunnahnya mah, pahalanya tetap nyambung gitu ya. Itu saja sih ya. Makanya jangan dipermasalahkan. Yang zikir silakan, yang nggak zikir pun nggak jadi masalah. Atau yang zikir, yang sholat kemudian sholat sunnah rawatib dulu, barulah zikir, nggak jadi masalah. Ya, gitu di situ tidak ada masalah. Gitu, ya. Semampunya kita. Ya, cuman kadang-kala kan itu zikir kita yang nggak pernah zikir pun kadang-kala pengen cepet-cepet gitu kan. Sebetulnya itu adalah zikir yang sudah qawarid, yang sudah terbiasa dari ulama-ulama terdahulu ya. Yang kita biasakan membaca hamdalah, membaca tasbih ya, membaca takbir 33 kali ya. Kemudian dibarengi dengan Allahumma la mani'a ya. Kemudian diawali dengan membaca surat Fatihah ya. Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas gitu ya. Nah, itu adalah wiridan-wiridan yang sudah terbiasa ya, yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh ulama-ulama terdahulu. Wa qadaitu wa qadiyatu kalamihim usul sawabi dzikri wa in jahila ma'nahu. Perkataan ulama yang bertujuan bahwa pahala zikir bisa diperoleh walaupun tidak memahami maknanya ya. Wa nadhara fihi al-Asnawi ya. Imam Asnawi menanggapi pendapat tersebut. Apa sebabnya? Wala ya'ti hadza fil Qur'an, bahwa hal itu tidak dapat disamakan dengan membaca Qur'an karena lafadznya dimaksud untuk ibadah. Ya. Jadi zikir itu jangan disamakan dengan Al-Qur'an. Ya, itu mah hanya wiridan, itu hanya zikir. Ya, makanya Imam Nawawi enggak jadi masalah gitu. Mau diselang dulu dengan sholat pun enggak jadi masalah. Itu. Jadi Imam Asnawi atau Syekh Asnawi ya berpendapat ya itu tidak dapat disamakan dengan membaca Quran karena lafaz itu yang dimaksud untuk ibadah karena itu adalah ibadah yang kita panjatkan gitu. Ya, karena kan kalau kita habis sholat kemudian tidak wiridan merasa hampa. Ya, biasanya kita wiridan walaupun kita hanya nyampe ke doa dan selesai. Apabila kita sholat kemudian tidak dibarengi berdoa, ya kadang-kadang kita abdal ya. Apalagi kalau yang sering berdoa, ya tidak ditinggalkan doa itu. Nah, oleh karena itu, ya dijelaskan usiba qari'u wa illam yaqrib maknahu bi khilafi dzikri la budda ayarifahu walau biwajhin intaha. Di sini dijelaskan oleh karena itu pembacanya mendapatkan pahala meskipun tidak mengerti maknanya. Ya, yang kita baca wiridan kita tahu nggak maknanya? Enggak kan? Ya, mulai dari astagfirullahaladzim sampai ke doa yang kita panjatkan, kita tahu nggak maknanya? Nggak tahu kan? Ya, tetap pahala ya, gitu itu akan dapat kita raih, walaupun kita tidak tahu maknanya. Gitu, ya, gitu. Jangan mentang-mentang kita nggak tahu maknanya kemudian nggak berdoa, gitu kan? Ya, makanya biasakan berdoa setelah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, walaupun kita tidak tahu maknanya, tetap mendapatkan pahala meskipun tidak mengerti maknanya. Berbeda, ya, dengan zikir harus mengerti maknanya walaupun hanya garis besarnya. Ya,
Itu kalau Al-Quran ya. Al-Quran nggak paham maknanya tapi dapat pahala. Zikir ya, yang minimal alhamdulillah kita ngerti. Oh, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Itu mengerti, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sebabnya? Karena kita memuji kepada Allah. Ya. Walaupun doa yang kita panjatkan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yundabu ayat taqila li fardin aw naqlin min maudhi'i sholatihi. Ketika sholat fardu atau sunnah disunatkan berpindah tempat dari suatu tempat sholat ke tempat yang lainnya. Ya, sholat besar. Di dalam segi ibadah kita harus sering pindah-pindah, Pak, supaya menjadi saksi nanti kita. Ya, sholat maghrib tadi qobliyah di sini, nanti sholat ba'diyah maghrib di sini. Tuh, disunahkan berpindah-pindah. Jumat juga sama, ya, disunahkan kita selalu berpindah tempat dari suatu tempat sholat ke tempat yang lainnya. Supaya apa? Supaya tempat-tempat itu di sini dijelaskan liyashhada lahul maudhi'u, ya, supaya menjadi saksi baginya di akhirat nanti. Ini yang menjadi saksi nanti di alam akhirat. Ya, itu sholat isya di sini, dan nanti sholat subuh di mana? Itu yang menjadi saksi, Pak. Ya, itu. Makanya selalu ya berpindah-pindah, ya, jangan di dalam satu tempat, gitu kan? Karena kalau umpamanya di dalam satu tempat itu doang nantinya, yang lain nggak menjadi saksi. Ya, itu makanya seringlah berpindah-pindah, ya, supaya menjadikan yang kita tempat itu menjadi saksi buat kita nanti di dalam akhirat. Ya, itu. Kemudian sekira tidak bertentangan dengan keutamaan, misalnya di barisan pertama, ya. Kalau berpindah tempat barisan ke belakang mungkin, ya, itu tidak disunahkan berpindah, ya, itu. Ya, kalau umpamanya di depan ya udah di depan, cuma tadi di depan berarti pindahnya bisa ke kiri ke kanan, nggak mungkin kan ke belakang karena sudah penuh, gitu, ya, itu. Terkecuali kalau belum penuh, ya. Kalau tidak pindah maka pisahlah dengan berbicara kepada orang lain, ya, itu. Atau dengan wiridan, ibadah wirid yang lain, ya, itu, supaya menjadi saksi, ya. Nah, ini yang kita kerjakan, ya, itu. Makanya saya mah kalau Jumatan, kalau di masjid, ya, hari Jumat di sini nih, ya, nanti Jumatan ada di pojok, gitu kan, ya. Itu supaya menjadi saksi, Pak, buat kita nanti di alam akhirat. Apa yang kita pijak di dalam musola atau yang kita kerjakan di musola itu akan menjadi saksi bagi kita, ya, itu. Menjadi saksi semuanya bagi kita, ya. Itu wa naqlu li ghairil mu'taqifi fi baitihi wallahu a'lam bissawab, ya. Itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, ya. Itu karena ini adalah sifatnya ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di dalam ibadah itu bila perlu kita nyari jalan yang jauh dulu katanya, gitu kan, kalau kita mau sholat, gitu kan, baru nyampe ke sini, ya. Pulangnya baru nyari jalan yang ringkas, gitu kan. Maksudnya supaya apa? Supaya banyak, Pak, pahala kita. Mau hadir, ya, mau hadir kemana? Umpama, ya, mau hadir kita ke TPI 2, kan putar dulu ke sana, gitu. Gak apa-apa jauh juga supaya pahalanya, ya, banyak berlipat ganda, ya. Itu saja, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam ibadah, kemudian istiqomah dalam berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.